pagi anak-anak teacher. Bagaimana kabarnya hari ini? Teacher Linda selalu berharap semua anak-anak teacher dalam keadaan sehat, kuat, semangat, dan semuanya semakin diberkati oleh Tuhan. Sekarang teacher mengajak anak-anak teacher sebelum kita bernyanyi dan berdoa, kita mau tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Si. Aha aha. Nah. Aha aha. Nga. Aha aha. Semangat. Yes. Wow. Tepuk tangan. Wah, hebat. Semangat yang luar biasa ya anak teachernya hari ini. Baik, sekarang karena teacher sudah semangat, teacher mengajak anak-anak teacher untuk bernyanyi dan berdoa. Kita mau bernyanyi kepada Tuhan. Sing haleluya to the Lord. 1, 2, 3, ya. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya, sing haleluya, sing haleluya to the Lord. Puji Dia, haleluya. Puji Dia, haleluya. Pujilah Dia, pujilah Dia, puji Dia, haleluya. Oke, baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Sampai hari ini Tuhan, kami masih menikmati anugerah-Mu. Itu karena kebaikan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami, baik yang belajar di sekolah maupun yang belajar di rumah. Terus berikan semangat sukacita kepada mereka dalam belajar. Berkati mereka supaya mengerti, memahami setiap pelajaran yang akan mereka pelajari. Jadikan anak-anak-Mu anak yang pintar dan cerdas. Berkati juga kesehatan dari anak-anak kami. Dan orang tua dari anak-anak kami, Tuhan terus berkati juga. Bahkan kami guru-guru Fisik Kudus, Tuhan berkati. Dan juga situasi pandemi yang masih ada sampai hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan dengan tangan-Mu yang penuh kuat kuasa memusnahkan virus ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Hore. Karena anak-anak teacher sudah semangat, teacher mau tanya dengan nyanyian. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Oke, kalau anak-anak teacher senang hati hari ini, sukacita hari ini, harus semangat melakukan segala aktivitasnya, baik itu belajar maupun bentuk papa mamanya dan juga bermain pastinya ya. Ya, pasti harus semangat semuanya. Karena yang terpenting di sini anak-anak teacher adalah anak-anak siapa? Anak-anak Tuhan. Tepuk tangan. Oke, teacher mau kembali mengingatkan anak-anak teacher tentang ayat hafalannya. Ya, ayat hafalannya yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. 13 ayat yang keempat ya. Yang selalu teacher katakan mengajarkan kepada kita, ya bukan hanya kepada anak-anak teacher, tapi juga kepada teacher selalu sabar, ya selalu rendah hati. Dimanapun kita berada, harus selalu rendah hati dan harus selalu sabar, ya anak-anak teacher, karena itu adalah perintah daripada Tuhan. Mari kita lakukan, ya karena berkat Tuhan sudah kita terima,
Apa itu teacher berkat Tuhan? Berkat Tuhan kita sudah diberikan napas kehidupan. Jadi ya sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu selalu sabar dan jadilah anak yang dengar-dengaran dan anak yang baik, yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Oke, sekarang teacher mengajak anak-anak teacher untuk belajar. Oke, ayo sebelum belajar, ya teacher mau kasih tahu dulu. Ya, hari ini hari apa yuk? Ya, hari ini hari apa? Hari ini adalah hari Kamis. Hari ini adalah hari Kamis, Tuesday. Ayo kita baca sama-sama. Kamis. Kamis. Tanggal berapa hari ini? Hari ini adalah tanggal 18 bulan 3 tahun 2021. Hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar tentang alat komunikasi tradisional, yaitu radio. Ya, anak-anak teacher masih ingat nggak apa-apa aja yang termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional? Harus tahu ya. Ya, alat komunikasi tradisional seperti yang kita sudah pelajari, yaitu pertama koran, kemudian apa lagi? Surat, apa lagi? Telepon, apa lagi? Hari ini radio. Ada lagi alat komunikasi tradisional yang lain, seperti kentungan, lonceng, fluid, kemudian apa lagi? Beduk dan yang lainnya. Ya, ingat. Demikian juga dengan radio. Hari ini kita belajar tentang alat komunikasi tradisional, yaitu radio. Teacher mau tanya, anak-anak teacher punya radio di rumahnya? Kalau punya, anak-anak teacher pasti lebih tahu lagi ya apa kegunaan dari radio ini. Ya, dan anak-anak teacher pasti lebih mengenal lagi bentuk dari radio yang seperti teacher gambarkan di papan tulis ini. Ya, harus tahu. Nah, ini radio ya, untuk yang tidak ada radio terkhusus di rumahnya, ya ayo dengarkan baik-baik teacher Linda. Dan juga anak-anak teacher yang meskipun ada radio di rumahnya, ayo dengarkan juga teacher Linda. Ya, kegunaan dari radio adalah untuk menyampaikan informasi. Ya, informasi. Jadi ternyata informasi itu juga bisa kita dapatkan dari radio. Informasi seperti apa teacher? Ya, seperti contohnya berita. Ya, berita tentang keadaan situasi daerah itu. Contohnya di sekarang ini kita mendengarkan radio. Radio yaitu tentang Kota Batam, ya, tentang Kota Batam. Ya, bahwa Kota Batam sekarang ini semakin maju. Wah, banyak gedung-gedung yang dibangun, kemudian banyak objek wisatanya, sehingga Kota Batam menjadi pusat untuk tempat berwisata. Ya, wow. Kita bisa mendengarkan itu lewat apa? Lewat radio. Dan informasi-informasi yang lainnya juga bisa kita dengarkan lewat radio. Ya. Mengapa radio ini termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional? Mengapa bukan modern? Ya, mengapa teacher? Ya, jawabannya adalah karena radio ini hanya bisa kita dengar saja, ya kan? Bisa kita dengar saja. Ketika kita hidupkan, kita pencet tombolnya, ya, on untuk menghidupkannya. Wow, kita bisa mendengarkan informasi lewat radio, ya. Ya, medianya tidak bisa kita lihat seperti televisi. Ya, makanya dia termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Kemudian radio juga dari zaman dahulu sudah ada. Ya, sebelum ada handphone, sebelum ada televisi, radio sudah
sudah ada, ya kan? Jadi orang tua dari anak teacher pasti lebih tahu dan lebih mengenal radio, ya. Ya, karena di zaman dahulu pastinya di setiap rumah itu, hampir di setiap rumah itu ada radio. Dulu jarang televisi, ya, jarang televisi. Ada juga televisi tapi jarang. Yang ada zaman dahulu adalah televisi hitam putih. Ya, yang ada kebanyakan di rumah-rumah orang itu adalah radio. Ya, jadi begitu pentingnya radio pada zaman dahulu, ya, supaya tahu informasi, ya, supaya tahu informasi, ya, mengenai keadaan daerah atau kenaikan harga, contohnya harga sembako atau tentang pendidikan, ya, begitu pentingnya radio pada zaman dahulu. Sekarang juga penting, ya, radio. Kalau anak-anak teacher punya radio di rumahnya, harus dijaga baik-baik, ya, jangan dirusakkan, oke? Harus dijaga baik-baik. Oke, anak-anak teacher. Ya, ini juga teacher ada gambar radio juga. Oke, nah, ini bentuknya. Radio juga selain dari untuk mendengarkan informasi, juga musik juga bisa dapat kita dengarkan lewat radio. Jadi kalau anak-anak teacher mau mendengarkan musik, ya, mendengarkan lagu-lagu, anak-anak teacher juga boleh mendengarkannya lewat radio. Oke, sekarang teacher mengajak anak-anak teacher, ya, di buku sains. Di buku sains, buka buku sains halaman berapa, teacher? Buka buku sains halaman 26. Oke. 26. Halaman 26. Sudah? Di sini anak-anak teacher nanti dibaca terlebih dahulu, ya. Dibaca terlebih dahulu perintahnya. Ya, oke, setelah teacher membacanya, buku sains halaman 26, anak-anak teacher nanti ulangi kembali membacanya. Di sini katanya, bantu Doni mencari asal suara radio. Ya, tarik garisnya dengan krayon. Jadi bukan menggunakan pensil, ya, melainkan menggunakan krayon. Mana Doni? Ini Doni. Ya, dia sedang mencari di mana, ya, asal suara itu. Ya, asal suara yang keluar dari radio itu di mana? Jadi, bantu Doni menemukannya dengan cara menarik garis menuju radio. Ini radionya, ya. Oke. Susah atau gampang tugasnya? Gampang sekali, ya. Ingat, waktu menarik garis jangan keluar garis atau harus bagus, harus rapi, ya, menarik garisnya. Ya, oke. Ini tugasnya di buku sains halaman 26. Tarik. Mana jalannya si Doni? Salah, lewat tembok. Benar atau salah? Nah, salah, berarti cari jalannya yang benar. Di mana, ya? Ayo temukan. Oke. Ya, ini namanya anak-anaknya mengerjakan maja, ya. Oke, setelah itu, setelah buku sains, sekarang teacher mengajak anak-anak teacher membuka buku alat komunikasi halaman 8. Halaman 8. Ya, di sini anak-anak teacher mengenal alat komunikasi tradisional yaitu kentungan dan radio. Nanti tugas anak-anak teacher adalah melengkapi nama alat komunikasi. Ya, di sini huruf awalnya sudah ada. Ya, K. Ya, sesuai dengan yang ini adalah kentungan. Sedangkan yang ini sudah ada juga huruf awalnya, R. Tinggal anak-anak teacher yang melengkapinya. Ya, ini halaman 8, ya. Buku alat komunikasi. Sudah? Ingat, huruf awalnya sudah ada, huruf awalan radio juga sudah ada. Tinggal anak-anak teacher isi garis putus-putus ini dengan huruf yang hilang. Kalau tidak tahu, ya
Ya, cara menuliskan kentungan radio lebih gampang ya, harus lebih tahu ya. Lihat di sininya. Ya, ini K sudah ada, yang tidak ada ENTUNGAN. Ya, nanti pindahkan di sini huruf yang hilang ini. Kemudian demikian juga R-nya sudah ada, yang tidak ada A D I O. Oke, halaman 8 sudah jelas? Ya. Kita sebut aja namanya si Riki. Dia sedang memukul kentungan. Bunyinya bagaimana? Tok tok tok. Harus tahu ya bagaimana bunyi dari kentungan tersebut. Kemudian ini si Meme, dia sedang mendengarkan radio musik ya. Dia mendengarkan radio. Wah, mendengarkan musik. Nah, wow, senang sekali hatinya. Seperti yang teacher sudah jelaskan tadi, selain dari informasi kita dapatkan dari radio, musik juga bisa kita dengarkan lewat radio. Bagaimana hatinya? Senang pastinya seperti Meme. Oke, kalau sudah selesai halaman 8, lanjut. Halaman 20. Halaman 20. Ya, halaman 20 tugas anak-anak teacher. Ya, di sini anak-anak teacher tugasnya pertama harus tahu dulu. Ya, harus tahu dulu huruf awalan dari setiap tulisan ini. Ini huruf awalannya adalah televisi. Huruf awalannya adalah T. Mana pensil teacher ya? Huruf awalannya adalah T. Ya, ingat. Ya, tugaskan siswa ya anak-anak teacher melingkari huruf awal nama alat komunikasi. Lingkari. Ya. Huruf awalan dari kata televisi adalah T. Kemudian ini adalah gambar televisi. Ya, sudah jelas. Kemudian ya harus lebih dekat lagi teacher ya. Ya, ini adalah huruf awalannya T. Kemudian yang kedua, ini adalah amplop. Huruf awalannya adalah A. Kemudian ini adalah gambar radio. Huruf awalannya adalah R. Lingkari ya. Kemudian koran. Huruf awalannya adalah K. Oke. Tugas anak-anak teacher di sini adalah ya mencari kata dengan huruf awalan yang sama seperti contoh di atas ini. Ya, ini yang bagian biru ini dari huruf awalannya T. Ya, kemudian yang ini huruf awalannya A. Kemudian yang ini huruf awalannya ya ini warna oranye ya. Warna oranye ini dari huruf awalan A. Kemudian yang biru, yang ini, teacher tidak usah sebutkan warnanya aja, nanti anak teacher bingung ya. Karena biru oren ya. Ini radio, huruf awalannya R. Koran di sini. Ya, cari kata yang huruf awalannya K. Bukan koran lagi ditulis di sini. Contohnya, teacher kasih salah satu contoh. Televisi. Ya, huruf awalannya T. Ya, kata lain yang huruf awalannya T apa ya? Apa ya? T. Tangga. Boleh ditulis di sini tangga. T A T N G tang. Ga. G-nya ada 2 ya, tangga. Ya, kemudian huruf apa lagi yang huruf awalannya T? Tanah. Apa lagi? Yang huruf awalannya T? Tikar. Banyak ya. Demikian juga dengan yang di bawah. Ya, yang sama dengan huruf awalannya amplop. A adalah seperti apa? Air. Tuliskan di sini apa lagi? Banyak ya. Oke. Kemudian yang radio, huruf awalannya sama, R. Apa ya? Radio. Apa ya? Radio. Rumah. Tulis di sini rumah. Ya, apa lagi? Tulis, cari ya. Banyak yang huruf kata dengan huruf awalan R. Demikian juga kata dengan huruf awalan K
ada banyak. Contohnya apa? Kaset, apalagi banyak. Cari ya. Koran sudah ada. Jadi kata-kata yang ini tidak usah lagi ditulis di sini ya, Nak. Melainkan yang kamu tulis di sini adalah kata lain tapi huruf awalannya sama seperti contoh. Ini T, ini A, barisannya berarti kata di sini awalannya A semua. Di sini awalannya R semua. Di sini awalan katanya hurufnya K semua. Seperti itu. Susah atau gampang? Gampang, tidak susah ya. Oke, sekarang tugas terakhir di buku kotak. Tugas terakhir di buku kotak. Tugasnya apa, teacher? Ya, tugasnya adalah teacher mau mengingatkan kembali anak-anak teacher. Dulu teacher sudah pernah ya menugaskan anak-anak teacher untuk menuliskan angka 1 sampai dengan 70 ya. Udah sampai 70 penulisannya. Hari ini teacher mau mengulang kembali anak-anak teacher menuliskan angka 1 sampai dengan 50. Angka 1 sampai dengan 50 ya. Ya, susah atau gampang? Ayo kita belajar bilangan menghitung dari 1 sampai dengan 50. Oke, teacher hapus ya. Kita berhitung ya. 1 sampai dengan 50. Oke, teacher buat kotaknya. Oke, kotak pertama 1, 2, tapi tidak muat. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau anak-anak teacher tidak perlu lagi menulis garis atau menggambar garis. Kenapa? Karena teacher sudah ada garisnya, yaitu di buku kotak ya. Di sini 1, 2, 3, 4. Oke. Tulis ya, di sini teacher mengajak anak-anaknya, ayo menuliskan bilangan 1 sampai 50. Oke. Ayo menuliskan bilangan 1 sampai 50 dengan semangat. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sudah 20? Ya. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Oke. 40 ya. Oke, teacher perbaiki kamera teacher. Oke. Sudah 40. Oke. 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Oke. Ya, menuliskan. Ayo kita berhitung. Ayo kita menuliskan bilangan 1 sampai dengan 50. Harus tahu ya, di buku kotaknya sampai di sini saja. Sudah jelas? Sudah jelas anak-anak teacher? Oke, yuk perhatikan baik-baik. Oke, kalau sudah jelas, sekarang kita mau mengakhiri pembelajaran kita di sepanjang satu hari ini. Oke? Ya, kita mau kembali tutup dengan doa karena sudah semangat belajar semuanya. Sekarang kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini anak-anakmu sudah selesai belajar. Berkati mereka supaya mengerti, memahami apa yang sudah mereka pelajari. Tuhan, berkati orang tua dari anak-anak kami juga, dan berkati kami guru-guru Kudus, dan berkati aktivitas kami di sepanjang satu hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, anak-anak teacher, semangat.